Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aufa Sabila. Saya mahasiswi jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini kita akan membahas secara singkat mengenai ragam bahasa dan komunikasi lisan dan tulisan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang apa itu ragam bahasa dan komunikasi lisan tulisan, yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional negara Indonesia, yang mana seluruh lapisan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Bahasa Indonesia itu ada bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa baku biasa kita gunakan pada saat menghadiri acara formal atau sebagai bahasa resmi. Dan bahasa yang tidak baku itu bahasa yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik pembicara, menurut hubungan pembicara, menurut orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ragam bahasa berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, dan topik pembicaranya. Adapun ragam bahasa berdasarkan media dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang keluar dari alat ucap dan fonem sebagai unsur dasarnya. Kemudian ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ragam bahasa yang saat ini paling banyak kita gunakan yaitu ragam bahasa lisan. Kita paling banyak menggunakan ragam bahasa lisan sebab ragam bahasa lisan itu tergantung situasi, ruang, dan waktu, berlangsung cepat dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. Sedangkan ragam bahasa tulisan itu dia tidak tergantung kondisi ruang dan waktu dan memerlukan alat bantu sebagai perantara. Pada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur itu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Pada ragam bahasa menurut topik pembicaranya, kita menggunakan ragam bahasa baku dan ragam bahasa yang tidak baku. Topik pembahasan yang menggunakan bahasa baku itu bisa berupa topik yang membahas tentang hukum, sosial, politik, yang berada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah. Sedangkan untuk ragam bahasa yang tidak baku, kita bisa menggunakan bahasa itu untuk berbicara kepada orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman bahasa, yang pertama faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Adapun faktor lainnya seperti tingkat pendidikan, tingkat usia, perbedaan jenis kelamin, jabatan dan posisi, serta keberagaman dialek di Indonesia. Kita dapat berkomunikasi atau berinteraksi kepada orang lain dapat melalui tulisan ataupun lisan. Dalam berkomunikasi secara lisan, itu biasa kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari melalui percakapan. Contoh lainnya, komunikasi lisan itu adalah seperti pada saat kita berpresentasi, kemudian wawancara. Itu kita menggunakan lisan sebagai alat komunikasi kita. Sedangkan pada komunikasi tulisan, biasa kita menggunakan sebuah pesan singkat di media sosial ataupun dari surat kabar. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terhindar dari komunikasi. Komunikasi adalah syarat utama kita untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita berkomunikasi agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Semoga video pembahasan singkat mengenai ragam bahasa dan komunikasi lisan tulisan yang saya buat dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.